Siapa nih sebagai muda di antara kamu yang ngerasa relate banget sama lagunya Mbak Raisa ya, yang nyaman tak cukup gitu. Karena sebenarnya sebagai muda kita kepengen relationship yang goals itu harus banget buat bisa jadi active listening. Karena emang nyaman aja itu ternyata nggak cukup nih sebagai muda. Nah, ngomongin masalah active listening ya, kali ini Mila nggak sendirian dan kita sekarang udah ada di segmennya Curcol barengan Cara Bicara. Dan sebagai rental pundak kita di siang hari ini udah ada Mbak Diva Era nih selaku partnership eksekutif dari Cara Bicara yang udah siap banget buat ngasih tahu kamu gimana sih caranya biar bisa jadi orang yang active listening. Halo Mbak Diva, selamat siang. Halo Mbak Mila, selamat siang. Alhamdulillah Mbak Diva, gimana kabarnya? Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat, senang banget mengudara lagi ya dengan Mbak Mila dan sebagai muda sekalian gitu. Mbak Mila gimana kabarnya? Alhamdulillah, pastinya sehat dong Mbak. Dan udah excited banget nih kepengen tahu sebenarnya active listening itu yang kayak gimana. Boleh dong Mbak ya sambil diceritain gitu. Oke, nah mungkin nih Mbak ya, banyak orang yang kira bahwa active listening itu kayak sekedar udahlah pokok aku pasang kuping aja, aku dengerin orang-orang cerita. Padahal enggak Mbak, enggak sesimpel itu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan di active listening. Nah mungkin untuk bahas lebih dalam itu seiring berjalannya pertanyaan kali ya Mbak Mila ya. Oke, jadi emang ternyata ada beberapa hal yang perlu kamu perhatiin sebagai muda buat jadi active listening kayak gitu. Kita langsung masuk aja ya Mbak Diva ke beberapa pertanyaan yang udah masuk ke kita nih. Yang pertama, Oke, dari Desti. Min, curcol dong, pasangan aku tuh dominan pakai banget. Setiap mau ngobrol, dia itu selalu nggak mau ngalah, kayak selalu ngerasa bener dan nggak bisa buat diajak kompromi. Bingung aku tuh kalau ngobrol sama dia. Help me. Boleh Mbak Diva? Oke, aduh agak sulit ya ini ya. Oke, nah gimana sih cara berkompromi ya dengan tipe-tipe orang seperti ini? Sebenarnya solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan komunikasi Kak. Karena buat Kak Desti ya, karena coba dikomunikasikan gitu. Karena orang yang dominan seperti itu bisa jadi itu dia nggak ngerasa loh Kak kalau dia itu ternyata mendominasi suatu lingkungan atau suatu hubungan gitu. Karena kita sebagai pacar, sebagai teman atau apapun, kalau saya ngerasa emang kurang nyaman dengan suatu situasi seperti itu, baiknya ya disampaikan masalahnya apa, maunya apa. Tapi jangan lupa kita harus memperhatikan feedbacknya dari dia seperti apa. Nah itu juga perlu diperhatikan karena merubah sifat seseorang itu kan nggak gampang ya Kak. Iya, benar karena banget. Mungkin kita bertemu sama dia udah 1 tahun atau 2 tahun, tapi sifat itu ada dalam dirinya dia, itu bisa jadi belasan tahun. Nah, kita kan berurusannya dengan masa lalunya Kak, bukan 2 tahun orang yang kita temui itu. Jadi ya itu sih Kak, kalau misalnya kita tidak memperhatikan feedbacknya seperti apa, jatuhnya malah kita nuntut ke mereka gitu kan, nuntut ke dia. Nah, jadinya malah apa? Malah kita yang kelihatan dominan. Nah, kan itu kan jadinya diri kita sendiri yang dominan, tapi kita mau orang lain nggak dominan kan jadinya nggak balance gitu kan. Jadi intinya adalah komunikasi dan mendengar adalah salah satu aspek dari komunikasi. Kayak gitu sih. Oke, jadi emang kuncinya itu cuman komunikasi ya. Kita tuh harus nyampein nih sebagai muda antara suka dan gak sukanya dan harus tahu feedbacknya juga biar kita nggak dikira malah kita yang nuntut. Oke, menarik. Nah, kita bakal lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak Diva. Ini ada dari Randi. Tips jadi active listening buat si bos dong Kak. Waduh, menarik ini ya. Soalnya di tempat gaweku bosnya rada sulit buat ngedengerin karyawannya. Wow, oke. Ini konteksnya cukup serem ya. Oke, nah mungkin ini perlu sedikit diluruskan ya terkait konteksnya seperti apa. Apakah ngedengerin karyawannya secara verbal langsung atau berupa aspirasi terkait pekerjaan gitu. Dan seperti yang kita tahu, setiap bos itu kan memiliki karakter atau sifatnya masing-masing ya Kak. Ada bos yang tipenya itu talkative banget, ada yang dia itu emang pasif, ada yang orangnya itu kayak kelihatan jutek mulu gitu. Nah tapi apakah sifat itu menandakan bahwa bos itu tidak baik? Tentu enggak, karena setiap bos itu punya caranya masing-masing. Nah jadi kalau misalnya emang kita contohnya
secara verbal kali ya Kak, karena kan active listening ini kan konteksnya berkomunikasi secara verbal kan bisa dibilang. Nah, kalau misalnya ketika kita curhat atau mungkin kita mau share sama bos terus responnya mungkin ya itu tidak sesuai. Nah, yang pertama jangan negative thinking dulu karena kita harus tahu bos itu banyak banget yang diurusi ya pastinya. Benar. Banyak banget pikirannya dan kalau memang terus-terusan seperti itu dan mengganggu dalam pola kerja sehari-hari, baiknya disampaikan. Tapi jangan lupa dengan tata cara atau tata keramanya gitu Kak. Karena kan untuk ke bos itu biasanya ada eskalasinya ya Kak. Yeah. Dari sekretarisnya Kak, asisten pribadi. Nah, coba dikomunikasikan ke mereka dulu. Tapi dengan catatan kalau memang mengganggu secara pekerjaan. Karena itu tadi, bos baik dipikirin, jadi jangan negative thinking dulu. Okay. Nah, jadi kalau emang mengganggu ya baiknya disampaikan aja Kak. Karena kan itu berpengaruh dengan pola kerja kita, dengan mood kita, dengan komunikasi kita antar bos dengan employee kayak gitu kan. Okay. Seperti itu sih Kak. Jadi disampaikan aja kalau memang itu merasa secara mengganggu secara langsung ke employee tersebut. Okay. Itu sih Kak tipsnya. Berarti emang kita tuh harus tahu konteksnya dulu gitu ya. Ini nggak mau ngedengerin dalam konteks yang apa dan kita juga harus tahu nih karakter bosnya juga. Terus kalau misalkan emang kepengen speak up ya harus tahu tata keramanya juga biar nggak dikira malah kita yang seenaknya sendiri ya. Jadi emang balik lagi intinya kuncinya adalah komunikasi sebagai modal. Oke, kita bakal masuk ke pertanyaan ketiga ya Mbak dari Jihan. Anak saya jarang berbicara tentang apa yang dia alami. Gimana ya caranya saya bisa membangun hubungan yang lebih baik dan membuat dia merasa nyaman untuk berbagi? Wow, ini ada komunikasi keluarga juga nih. Betul. Tadi habis dari bos sekarang jadi bunda-bunda ya. Iya, makanya. Ya. Menarik ya. Oke. Mungkin buat Bunda Jihan, nah karena saya juga belum menjadi bunda-bunda ya, saya coba menjawab dari sudut pandang anak kali ya, biar lebih ngerti gitu kira-kira sudut pandang anak itu seperti apa sih. Nah gini Bunda Jihan gitu, ketika anak lebih percaya dengan temennya, itu kenapa sih kira-kira? Karena anak itu nggak merasa didengar oleh orang tua. Dan kalau saya amati sih dari lingkungan sekitar atau yang lainnya, para orang tua ini kerap kali kayak terbelenggu gitu Kak dengan stigma bahwa orang tua itu memiliki peran sebagai pemberi nasihat kepada anaknya. Padahal ada saatnya di mana anak tuh cuman mau didengar kok ceritanya, terus habis itu keluh kesah seperti apa. Dan ada kalanya anak itu pengen didukung. Misal nih, anak lagi jelek banget moodnya karena lagi ada selisih sama temennya, nilainya jelek atau ada masalah kayak gitu. Nah, baiknya nasihat itu tuh kayak diberikan nanti dulu gitu. Jadi didengerin aja dulu anaknya seperti apa, perasaannya seperti apa pada saat itu. Dan pun di tengah cerita itu ditemukan bahwa oh anakku emang salah, oh anakku juga ada nggak benernya gitu. Itu better di-keep dulu, didukung dulu anaknya. Iya Kak, nggak apa kok, nggak salah kamu kecewa, nggak salah kamu sedih karena ini. Didukung dulu. Tapi ada kalanya kita harus tetap mencari momen di mana kita harus ngobrol sama anak tersebut. Kak, gimana kemarin masalahnya udah selesai? Perasaan kakak sekarang seperti apa? Bunda boleh ngobrol. Nah, disitulah momen orang tua bisa menasihati anaknya seperti apa. Kak, kalau Bunda dengar dari cerita kakak, menurut Bunda nih ya, kakak juga ada salahnya loh. Kakak ngerasa nggak kira-kira? Nah, kalau misalnya anak, masa sih Bun? Enggak gitu. Nah, itu saatnya orang tua atau bunda-bunda atau ayah-ayah sekalian itu menasihati. Ya Kak, baiknya itu seperti ini. Nah, kalau seperti itu Kak, aku rasa momennya akan lebih kena ke anak. Karena kalau misalnya moodnya jelek, langsung dinasehatin, kan pasti mental ya Kak. Karena udah moodnya jelek banget, terus aduh Bunda ini pasti ngomel deh kalau misalnya aku cerita kayak gini. Nah itulah penyebab kenapa anak gak mau cerita sama orang tuanya. Dia memilih cerita ke temennya. Karena temennya pasti jawabnya kayak, iya bener ngeselin banget emang dia ya. Jadi anak tuh kan merasa didukung ya Kak. Senang ya kalau kayak gitu. Dan ada kalanya bunda-bunda sekalian memposisikan perannya itu sebagai temannya dulu tanpa mengesampingkan peran orang tuanya. Kayak gitu sih Kak. Kalau misalnya tips ya untuk Bunda Jihan agar lebih keep in touch gitu dengan anaknya biar
lebih mau sharing sama bunda-bunda sekalian, kayak gitu sih. Oke, jadi emang sebenarnya yang perlu kita lakuin sebagai orang tua, kalau kita POV-nya jadi orang tua nih ya Mbak Diva, kita tuh harus bisa banget ngebuat anak kita tuh merasa kita denger dulu. Nah, nanti jadinya anak tuh bakalan bisa ngerasa nyaman buat cerita ke kita. Dan pas dia udah cerita, udah ngobrol, nah kita bisa ngajak ngobrol sambil nasehatin. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Diva. Dari Dede nih. Min, apa benar kalau orang yang suka gaslighting itu dia sukanya mau didengerin tanpa mau jadi active listening? Soalnya aku punya temen yang modelannya kayak gitu, kudu piye katanya gitu. Waduh, gaslighting ini agak serem ya. Juga ketemu pertanyaannya serem-serem banget ini ya, bisa Iya. Oke. Nah, betul banget. Karena rata-rata orang dengan tipikal gaslighting itu memiliki sifat yang narsistik. Oke. Jadi, yes. Jadi kenapa sih orang memiliki perilaku gaslighting? Karena dia itu ingin memiliki suatu kekuasaan. Nah, bisa dilihat tuh, karena orang yang tipenya memiliki keinginan yang besar untuk mendominasi sesuatu, jadi dia merasa bahwa enggak, pokoknya aku yang paling berkuasa, aku paling benar, aku paling ini, tanpa mau mendengar orang lain. Nah, gimana cara mengatasinya? Kemarin aku juga udah sempat mencari tahu tentang gaslighting ini beberapa waktu yang lalu, dan kebetulan juga dibahas di sini. Itu memang gaslighting itu harus bisa dibilang harus dilawan sih Kak. Karena apa? Kalau misalnya terus-terusan si orang gaslighting ini dibiarkan, dia nggak akan sadar. Dia nggak akan sadar kalau yang dilakukan itu salah gitu. Nah, caranya gimana? Kita harus tunjukin bahwa bukti-bukti atau apapun yang menunjukkan bahwa omongan dia itu nggak benar loh. Nah, kalau misalnya kita udah bisa dibilang, kalau kasarnya tuh ngapokin dia ya Kak ya. Dengan, kamu nggak benar ngomong kayak gitu. Ini buktinya kayak gini. Dia lama-lama akan, aduh, kok orang-orang mulai nggak percaya sama aku ya, kok orang-orang mulai, iya bener ya aku. Nah, dari situ dia mulai sadar untuk lambat laun dia nggak akan melakukan hal yang sama atau melakukan tipikal dengan gaslighting itu sendiri. Jadi emang lingkungan harus berani melawan, bisa dibilang bukan demo ya Kak ya, bukan demo. Tapi kayak lebih ke ngomong gitu nggak sih Mbak, harus benar-benar dilawan dianya tuh biar sadar, kamu tuh ngomong kayak gitu sebenarnya nggak bener loh, gitu nggak sih? Betul kayak gitu. Karena ya itu Kak, kalau misalnya kita diam-diam udahlah biarin aja, emang dia kayak gitu, dia akan terus-terusan seperti itu kalau saya kita nggak ada aksi gitu kan, nggak ada tindakan ke dianya kayak gitu sih Kak. Jadi harus dilawan, bukan salahkan, maksudnya jangan dibenarkan apapun yang dia katakan, karena kalau misalnya terus-terusan dia akan tetap menjadi orang dengan tipikal gaslighting kayak gitu kan. Jadi emang intinya benar-benar kalau orang yang gaslighting itu harus dilawan sebagai muda biar dia tahu salah dan benernya tuh ada di mana, biar nggak keterusan ya. Nah, boleh dong Mbak Diva dikasih summary gitu ya. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi tapi ternyata waktunya udah mepet banget. Nah, sebenarnya jadi active listening ini harus yang kayak gimana sih Mbak Diva? Nah mungkin buat sahabatnya sendiri, buat sebagai muda semuanya ya, active listening itu bukan hanya sekedar pasang telinga aja, tapi your whole body is listening. Mulai dari telinga yang siap untuk mendengar, mata yang fokus ke orang yang lagi berbicara, mulut yang keep silent, dalam artian nggak memotong pembicaraan, tangan yang stay, nggak sambil main handphone, main pensil, main apa kayak gitu, kaki yang tenang, nggak goyang-goyang atau pindah-pindah posisi. Jadi benar-benar memposisikan diri secara utuh dan siap untuk mendengarkan. Itu yang namanya active listening, Mbak Nisa. Jadi emang active listening sendiri ya sebagai muda yang intinya adalah bukan cuman pasang telinga aja, tapi whole of your body is ready to listening to gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Diva untuk siang hari ini, luar biasa padat banget gitu ya. Semoga sehat dan sukses selalu, dan juga sebagai muda terima kasih buat kamu yang udah gabungan di Curcol barengan Cara Bicara. Pastiin kamu terus stay tune sama kita di Curcol minggu depan bareng Cara Bicara dengan tema yang super asik.